Lihatlah peta keren New Orleans, Amerika Serikat. Lihat garis-garis abu-abu tebal di sekeliling kota. Itu adalah tanggul yang menjaga kota ini dari banjir merah yang datang dari Danau Morepas, Danau Salvador, dan Danau Little. Tanpa tanggul-tanggul tersebut, New Orleans akan berada dalam masalah besar dengan naiknya permukaan air laut. Bahkan dengan adanya tanggul, kerusakan yang terjadi terlihat cukup parah. Suaka Marga Satwa Biloxi dan Jen Lafitte terlihat seperti hampir tenggelam di peta. New Orleans bukanlah satu-satunya kota di Amerika Serikat yang berisiko terendam air. Kota Savannah terletak tepat di tengah-tengah pusat badai. Namun bahkan tanpa amukan alam, tempat ini menghadapi kenaikan permukaan air laut yang serius. Sungai Savannah di utara dan Sungai Ogeechee di selatan bisa saja meluap ke rawa-rawa di sekitarnya. Dan itu belum termasuk yang terburuk. Pada tahun 2050, mungkin akan terjadi banjir besar setiap tahun yang akan membuat buku-buku sejarah terlihat membosankan. Maaf untuk memberitahukannya kepadamu, tapi Miami juga terancam. Negara bagian Sunshine mengeluarkan dana sekitar $4 miliar untuk mencegah keadaan menjadi lebih buruk, terutama di Miami Beach, yang merupakan tempat favorit bagi para turis. Saat ini, lebih dari 12.000 rumah terancam banjir. Big Apple juga dilanda banjir yang semakin parah. Pada bulan November 2021, mereka bahkan mengalami keadaan darurat banjir bandang untuk pertama kalinya. Tapi tetap saja, kota ini sama sekali tidak siap menghadapinya. Bahkan, Patung Liberty, salah satu tempat paling terkenal di New York City, juga ikut terdampak akibat badai Sandy. Sekarang, dengan naiknya permukaan air laut, Lady Liberty kembali terancam. Tabasco, Meksiko tidak asing lagi dengan banjir karena lokasinya yang berada di pesisir Teluk Meksiko. Daerah yang rendah dan datar ini ditutupi oleh lahan basah dan hutan dan sudah terbiasa menghadapi banjir musiman. Namun, dengan naiknya permukaan air laut, pada akhirnya wilayah ini akan sepenuhnya terendam air. Hal ini akan membahayakan beberapa hal yang sangat penting, seperti reruntuhan suku Maya di Malpasito dan Comalcalco dan saus Tabasco. Saus itu berasal dari Louisiana. Selain itu bukan hanya Tabasco, beberapa bagian semenanjung Yucatan dan Baja California juga terancam oleh naiknya permukaan air laut. Panama City juga dalam masalah. Tampaknya Casco Viejo yang sangat trendy dan Coastal del Este yang megah akan tenggelam pada tahun 2050. Kota ini sudah ada sejak tahun 1519 ketika Pedro Arias de Avila mendirikannya. Fakta menarik, kota ini merupakan pemukiman Eropa pertama di pesisir Pasifik. Benteng-benteng dari abad ke-17 dan ke-18 di sisi Karibia juga terancam. Menurut Climate Central, benteng-benteng tersebut mungkin akan tersapu oleh kenaikan permukaan laut. Bahkan UNESCO telah memasukkannya ke dalam daftar risiko sejak tahun 2012. Beberapa berita menyedihkan lainnya, Bahama akan dilanda kenaikan permukaan air laut. Maksudku, badai Dorian sudah menjadi bencana besar pada tahun 2019. Dan sekarang, mereka mengatakan bahwa sebagian besar Grand Bahama, Nassau, Abaco, dan Spanish Wells dapat tenggelam pada tahun 2050 karena berbagai alasan. Amsterdam, Belanda adalah salah satu negara rendah karena suatu alasan. Kota dan area perluasannya, Rotterdam dan Den Haag, berada di dataran rendah dan dekat dengan Laut Utara. Namun, kamu harus memuji Belanda. Mereka tahu cara menangani air dan menjaganya agar tidak masuk ke dalam teluk dengan pertahanan banjir berteknologi tinggi. Dengan permukaan air laut yang terus meningkat, sepertinya sistem tanggul, bendungan, penghalang, tanggul, dan pintu air mereka yang mengesankan akan semakin penting di masa depan. Namun, terlepas dari semua upaya tersebut, beberapa ahli khawatir bahwa Venesia di utara akan tenggelam pada tahun 2030. Nah, yang satu ini bukanlah sesuatu yang tidak kamu duga, tapi tetap saja, Venesia tenggelam 2 mm setiap tahunnya dan permukaan air laut meningkat. Ini berarti kota ini semakin sering kebanjiran dan ini akan semakin memburuk karena perubahan iklim. Sama seperti New Orleans, Venesia memiliki sistem pertahanan banjir.
Namun seiring dengan krisis yang semakin parah, akan semakin sulit dan mahal untuk mempertahankannya. Lebih buruk lagi, Basilika Santo Markus yang indah telah dilanda banjir. Mereka mencoba memperkenalkan sistem penghalang banjir, tetapi itu pun tidak berhasil dengan sempurna. Pada tahun 2020, penghalang banjir tidak digunakan dan lapangan Santo Markus mengalami kerusakan parah. Sepertinya bahkan ketika kita mencoba untuk mencegah dampak perubahan iklim, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Di London, naiknya permukaan air laut menyebabkan lebih banyak banjir di sepanjang muara Sungai Thames, dan ini tidak terlihat bagus. Area di sepanjang Sungai Thames sangat berisiko, menempatkan bangunan ikonik seperti Menara London dan Gedung Parlemen, serta pusat-pusat budaya seperti Tate Modern dan Shakespeare's Globe dalam bahaya. Bagaimana dengan Museum Inggris? Museum ini memiliki begitu banyak barang berharga yang bahkan Gollum pun akan cemburu. Kita tidak bisa membiarkannya tenggelam. Pada perjalanan ke Eropamu berikutnya, pastikan untuk menambahkan Bruges di Belgia ke dalam daftarmu. Kemungkinan besar kamu tidak akan melihatnya jika kamu melewatkannya kali ini. Masalahnya, kota ini juga terancam banjir. Bruges adalah situs warisan dunia UNESCO, jadi kami sangat berharap mereka dapat melindunginya dari potensi banjir. Ditambah lagi, kota ini memiliki banyak makanan khas lokal yang tidak ingin kita lewatkan. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Andalusia di Spanyol adalah rumah bagi kota tertua di Eropa Barat, Cadiz. Kota ini sudah ada sejak lebih dari 3.000 tahun lalu berkat bangsa Fenisia. Namun, sayangnya perubahan iklim membuatnya terancam. Naiknya permukaan air laut dapat membanjiri pusat kota berbatu, alun-alun dengan pepohonan yang indah dan benteng laut yang bersejarah. Dan bukan hanya Cadiz, beberapa bagian Andalusia juga terancam banjir. Sepertinya satu lagi destinasi yang harus ditambahkan ke dalam daftar perjalananmu. Kota Ho Chi Minh dan khususnya distrik Rawa di bagian timurnya terancam seperti semua tempat lain yang disebutkan di atas. Dan sepertinya seluruh kota akan mengalami masa-masa sulit dengan Delta Mekong. Meskipun bagian utama kota ini mungkin tidak akan terendam seluruhnya pada tahun 2030, banjir dan badai pasti akan menjadi masalah besar. Jadi ternyata Bangkok mungkin akan dalam masalah besar karena pemanasan global. Secara harfiah, sebuah penelitian dari tahun 2020 mengatakan bahwa Bangkok bisa menjadi salah satu kota yang paling terpengaruh secara dramatis oleh kenaikan permukaan air laut. Kota ini berada cukup rendah, hanya 1,5 meter di atas permukaan laut, dan yang lebih menarik lagi, kota ini tenggelam dengan kecepatan 2,5 cm per tahun. Dan puncaknya, tanah yang dibangun di atasnya adalah tanah liat yang sangat padat, yang berarti pada dasarnya merupakan magnet banjir. Pada tahun 2030, sebagian wilayah Bangkok termasuk bandara utama mungkin harus terbiasa hidup di bawah air. Kota berikutnya yang terancam adalah Kolkata, India. Tanah yang subur di Benggala Barat telah menjadi kunci utama kesuksesan mereka selama berabad-abad. Tetapi, sekarang hal ini menyebabkan beberapa kekhawatiran besar di Kolkata dan sekitarnya. Sama seperti kota Ho Chi Minh, mereka bisa mengalami masalah serius dengan curah hujan yang tinggi selama musim hujan. Dan peta dari apa yang dapat terjadi pada tahun 2100 adalah hal yang cukup menakutkan. Tujuan kita selanjutnya adalah Shanghai, Tiongkok. Secara harfiah, kota ini diterjemahkan sebagai kota di atas laut. Tapi sebenarnya, kota ini berada di bawah laut. Data Climate Control menunjukkan lampu peringatan merah untuk kota besar ini menjadikannya salah satu kota paling berisiko di Tiongkok. Delta Yangtze, tempat Shanghai berada, dan Delta Sungai Pearl, tempat Guangzhou berada, juga berada dalam masalah besar, dengan banyak orang yang tinggal di dataran rendah yang bisa saja terendam banjir. Maladewa, sebuah gugusan pulau yang mewah, sudah mengalami banjir setiap tahun. Para ahli berpikir bahwa mereka mungkin akan kehilangan 80% atau bahkan lebih dari pulau-pulau mereka dalam 30 tahun ke depan. Pemerintah Maladewa tidak mau mengambil risiko.
Mereka sudah membuat rencana untuk membeli tanah di negara lain untuk berjaga-jaga jika mereka harus merelokasi seluruh penduduknya.